Halo semuanya, perkenalkan saya Puan Maharani dengan NIM 20311221066 dari kelas manajemen sore. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas UAS saya, lanjutan tugas UTS yang kemarin. Di video ini saya akan menjelaskan tentang pemilihan atau pengambilan keputusan apa yang saya pilih dalam menentukan karir atau menentukan pilihan untuk masa depan saya. Sebelumnya, perkenalkan dulu mitra diskusi saya. Halo, nama saya Nadia Ija Febrianti. Di sini saya sebagai mitra diskusi, sebagai sahabatnya Puan Maharani. Masalah yang saya hadapi, apakah saya mengambil pekerjaan di bidang keuangan di perusahaan saat ini, atau saya pindah alih divisi di bidang marketing yang lebih sesuai dengan latar belakang pendidikan saya. Posisi keuangan ini memberikan stabilitas ekonomi yang sangat berpengaruh dari kehidupan saya. Nah, tapi di sisi lain saya itu juga berpikir apakah saya akan melanjutkan di keuangan atau saya memilih pekerjaan di bidang yang sesuai dengan passion saya dan sesuai dengan ilmu yang saya dapat selama di kuliah. Jadi di sini tuh saya memetakan menjadi 3 opsi. Duanya menggunakan cost benefit analysis. Opsi pertama, tetap di bidang keuangan di perusahaan saat ini, probabilitasnya itu suksesnya itu tinggi, sekitar 80-90%. Tetapi resikonya ini saya bisa kehilangan passion dan stuck di posisi yang tidak sesuai jurusan. Nah, yang opsi kedua ini, resign dan pindah total ke bidang marketing di perusahaan lain. Dengan minat dan kompetensi saya, tapi probabilitasnya suksesnya ini sedang, tidak seperti yang opsi pertama, karena sekitar 60-70%. Karena saya juga harus mulai dari nol gitu loh, jadi bersaing di pasar kerja yang kompetitif dan menghitung juga gap income yang saya terima nantinya. Terus lanjut ke opsi yang ketiga. Opsi yang ketiga ini transisi bertahap. Tetap bekerja di keuangan sambil pelan-pelan membangun skill dan pengalaman marketing. Misalnya lewat proyek lintas divisi. Nah, ini kita bisa ukur dari probabilitas keberhasilannya itu paling tinggi, antara 75% sampai 85%. Karena saya itu menggabungkan stabilitas finansial gitu loh dengan pengembangan kompetensi baru tanpa harus dipertimbangkan riset dulu seperti itu. Jadi untuk sampai pada pembahasan ini, untuk sampai pada titik ini, saya itu menggunakan 3 opsi pengambilan keputusan. Yang pertama, need assessment untuk mengidentifikasi kebutuhan saya itu gimana dan tujuan karir jangka panjang saya itu gimana. Nah, yang kedua, analisis probabilitas dan resiko dari setiap opsi. Lalu yang ketiga ini saya memakai cost benefit analysis, membandingkan biaya seperti waktu, energi, dan resiko dengan manfaat seperti penambahan skill, portofolio, dan stabilitas pendapatan dari segi ekonomi income saya. Nah, lalu presentasi saya kali ini sampai kepada keputusan akhir yang saya pilih. Nah, saya itu memilih tetap bekerja di bidang keuangan pada perusahaan saat ini sambil istilahnya kayak 2-3 pulau terlampaui gitu. Jadi ketika saya sekarang sudah tetap mengambil keputusan untuk tetap bekerja di bidang keuangan di perusahaan saat ini, saya juga mencari-cari ilmu tentang marketing di ilmu perkuliahan dan di perusahaan. Jadi saya juga mengembangkan soft skill saya, mengembangkan skill saya terhadap marketing supaya saya nanti bisa mengambil keputusan yang lebih efisien dan efektif terhadap jenjang karir saya dan terhadap kehidupan saya ke depannya. Action plan-nya yang pertama, need assessment, memetakan skill marketing yang sudah dimiliki dan yang masih kurang. Jadi saya ini menyusun prioritas belajar seperti kayak belajar dasar-dasar digital marketing, terus dasar-dasar pokoknya sesuatu hal yang umum dan yang berkaitan tentang marketing.
Lalu langkah yang kedua ini saya mengembangkan skill saya. Jadi bisa dibilang kayak mengikuti kursus dari lembaga-lembaga yang sudah bertanggung jawab, lembaga-lembaga yang sudah profesional di bidang marketing. Lalu langkah yang ketiga itu saya melakukan evaluasi secara bertahap atau berkala. Jadi 6-12 bulan itu melakukan cost benefit analysis ulang. Jika dirasa manfaat konsistennya ini lebih besar dari biaya, kayak mulai melamar ke posisi marketing atau mengajukan transfer divisi di perusahaan saat ini itu juga jadi keputusan saya nanti, juga jadi langkah yang saya ambil nanti ke depannya gitu. Nah, itu dia penjelasan atau presentasi saya terhadap keputusan dan teori-teori yang saya lampirkan dari teori pengambilan keputusan itu. Mungkin dari Mbak Ica ada tanggapan atau kritik atau saran dari presentasi yang saya sampaikan tadi. Ya. Dari ketiga opsi yang telah kamu sebutkan tadi, kenapa kamu memilih untuk bertahan di pekerjaan saat ini, yaitu bagian finance, lalu bertahap untuk belajar marketing? Kenapa kayak gitu? Karena kalau misal sesuai seperti presentasi yang saya tadi jelaskan, jadi saya itu lebih condong ke marketing sebenarnya. Cuma ya takdir yang membawa ke divisi finance ya di perusahaan saat ini, dan juga saya kan masih butuh income untuk memenuhi pengeluaran dan kebutuhan saya. Lalu dari need assessment saya itu, kebutuhan saya itu bukan cuma soal passion di marketing aja. Jadi kebutuhan saya itu juga di stabilitas finansial yang sudah saya bangun di posisi keuangan sekarang. Nah, kenapa saya milih itu? Karena saya itu tetap dapat income, dapat pemasukan di sela-sela saya kuliah dan saya mengembangkan soft skill di bidang marketing gitu. Jadi opsi ini tuh paling rasional kalau menurut saya, karena menimbang resiko dan manfaatnya itu secara berimbang seperti itu. Ya, kenapa sih kalau passion kamu tuh udah tahu dari marketing, kenapa kamu gak mencoba mulai dari sekarang buat melamar ke pekerjaan lain, ke perusahaan lain, misalnya seperti jabatan marketing, dan misalnya kalau perusahaan tersebut bisa menerima kamu kan bisa resign dari pekerjaan yang sekarang. Kalau dari saya sih, kenapa nggak langsung resign di saat ini ketika saya sudah menjabat sebagai finance di salah satu perusahaan itu, karena itu tadi sih, dari cost benefit analysis itu akan terjadi gap income yang saya terima gitu. Jadi kalau misalkan saya saat ini sedang kuliah dan bekerja dengan bekerja di bidang finance di perusahaan, tapi saya mencari-cari pekerjaan baru kan tidak langsung dapat gitu loh. Makanya mulai dari sekarang saya tetap mengembangkan soft skill di bidang marketing dan menambah ilmu sesuai jurusan yang saya ambil, tapi saya juga mencari batu loncatan gitu loh untuk karir saya depannya. Nah, tapi kalau misalkan saya tetap meneruskan pekerjaan saya di finance di salah satu perusahaan ini, saya itu kayaknya burnout jangka panjang gitu loh. Jadi kayak nggak bisa explore terhadap minat, bakat dan ilmu yang saya dapat selama di perkuliahan tentang bidang marketing tersebut. Nah, jadi kenapa saya mengambil transisi bertahap ini sesuai teorinya? Karena transisi bertahap ini membantu saya itu bisa untuk melakukan kecocokan saya terlebih dahulu terhadap bidang marketing. Karena kan saya juga takutnya jadi blunder buat diri saya sendiri gitu loh, kalau misalnya tiba-tiba saya pindah ke divisi marketing tapi saya tidak mempunyai pegangan yang cukup kuat untuk survive di bidang marketing tersebut, seperti itu. Gimana kalau misal dalam waktu dekat ini tuh perusahaan melakukan efisiensi atau PHK terhadap karyawan, kamu bakalan seperti apa rencana? Kalau ini kembali lagi ke bidang keuangan ya. Jadi kalau seperti yang Mbak Ica tanyakan tadi, ini transisi bertahap ini malah justru opsi yang cukup relevan ya buat
menjawab pertanyaannya Mbak Ica. Ya mungkin kalau misalkan nanti dampak negatifnya ada PHK, ya itu kan di luar kendali saya ya, cuman kan saya tetap bisa survive karena kita tidak sebelum. Jadi selama masa kuliah saya dan kerja saya ini kan tadi saya sudah konfirmasi ketika pulang kuliah kan saya bisa mengembangkan skill saya, bisa lebih ekstra untuk belajar tentang skill apapun di bidang marketing gitu. Jadi kalau misalkan saya di PHK di bagian keuangan di perusahaan saya ini, saya kan bisa bebas untuk melakukan pengembangan yang saya butuhkan terhadap skill marketing itu dan mencoba untuk mencari loker-loker di bagian marketing langsung gitu, jadi langsung terjun di bidang marketingnya seperti itu. Iya, saranku buat kamu nggak apa-apa berusaha sesuai dengan teori yang kamu gunakan itu. Tapi benar, nanti 2 tahun kemudian kamu tuh bisa keluar dari zona nyaman, jangan di perusahaan tersebut. Kamu tuh bisa pasti lebih ke karir yang jenjangnya lebih bagus lagi. Lihat aku sekarang, lihat skill kamu ya, sepertinya semakin meningkat dari tahun ke tahun seperti itu. Baik, terima kasih Mbak Ica atas diskusi ini, atas kritik, saran, dan masukan untuk pengambilan keputusan saya. Nah, dari proses berpikir ini, dari proses diskusi ini, saya tuh lebih berpikir bahwa cara berpikir manajerial dalam mengambil keputusan itu bisa terstruktur gitu loh. Tidak sekedar berdasarkan perasaan saja. Nah, saya harus memahami kebutuhan lebih dulu lewat need assessment yang saya lakukan. Lalu saya juga menganalisis opsi, resiko, dan manfaatnya juga sebelum saya memilih keputusan tersebut. Tools seperti analisis probabilitas dan cost benefit analisis ini membantu saya berpikir lebih logis, sistematis, dan mempertimbangkan jangka pendek dan jangka panjang untuk keputusan yang saya ambil. Nah, itulah tadi presentasi dan pembelaan saya ya. Presentasi dan pembelaan saya atas teori dan keputusan yang saya ambil untuk jangka panjang ke depannya, untuk karir saya, untuk kehidupan saya. Saya sangat berterima kasih kepada mitra diskusi saya, Mbak Ica, sudah meluangkan waktu, sudah menyempatkan waktu untuk menjadi mitra diskusi saya di tugas UAS teori pengambilan keputusan yang saya ambil ini. Terima kasih untuk Mbak Ica atas waktunya. Nah, terima kasih juga untuk Pak Poni selaku dosen aku dari mata kuliah teori pengambilan keputusan. Saya sangat berterima kasih kepada Pak Poni karena sudah mengajari saya tentang teori-teori apapun itu yang ada di teori pengambilan keputusan, bagaimana cara kita menyikapi, bagaimana cara kita bisa memetakan antara teori ini, teori A dan teori B dalam pengambilan keputusan yang kami atau saya buat gitu. Terima kasih banyak, dan juga terima kasih untuk semuanya yang sudah menonton ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.